Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, kita general reading ya. Temanya kabar dia saat ini ya, dia sedang apa? Dia lagi ngapain? Dia lagi kenapa? Ya, dan perasaannya dia sama kamu saat ini seperti apa? Halo semuanya, terima kasih yang sudah hadir, yang baru gabung dengan channel ini. Terima kasih banyak untuk waktunya bisa menonton video dariku. Memang masih banyak kekurangan ya. Semoga support dari teman-teman semua bisa sedikit demi sedikit ada perubahan dan kemajuan ya. Terima kasih banyak untuk setiap komentarnya. Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, kita lanjut aja. Kita cek dulu energi dia saat ini ya. Dia sedang apa ya? Fokus sama namanya ya yang kalian ingin tahu. Fokus, bayangin wajahnya. Sedang apa sih dia saat ini? Oke, kita dapat saat ini dia lagi di mana? Oke, aku lihat dia saat ini ya, ini ya, saat ini ya, yang aku lihat sesuai dengan kartu ya. Dia saat ini ada di sebuah tempat ya, ini kamar lah ya, tempat tidur. Mungkin orang yang sedang berdiri sama kamu adalah orang yang dia punya waktu banyak di rumah gitu ya. Mungkin juga dia tempat bekerjanya adalah di rumah. Mungkin seperti aku begini ya, di rumah, di dalam kamar, nggak kemana-mana gitu. Saat ini dia ada di sebuah ruangan ya, nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur. Kita lihat dari gambarnya mungkin dia juga sedang mengalami stres mungkin ya, banyak pikiran. Dia saat ini sedang dalam sebuah ruangan yang sendirian, tertutup. Ya, intinya dia nggak mau, sedang tidak banyak ingin ketemu orang. Ya, ini yang aku lihat dari kartunya. Oke, dan ya sepertinya ya betul. Dia lagi ya karena mungkin kurang istirahat, kurang tidur ya, dia banyak pikiran, stres gitu ya. Oh, akhirnya dia sakit ya. Di sini aku lihat dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berbuat apa-apa ya. Yang jelas dia saat ini sedang sakit. Kenapa sih? Apa yang sedang dia pikirin? Apa yang sedang membuat dia stres? Oke, aku lihat di sini ada pentakel ya. Ada soal uang. Uang ini yang dia pikirkan tentang kestabilan karirnya, kestabilan uangnya yang saat ini sedang jadi pemikirannya dia sampai dia stres, nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur, ya sampai sakit gitu. Ya, dia orangnya apa ya? Kalau aku bilang sih di sini the magician ya, orang itu nggak jujur sama orang lain gitu ya. Ke dirinya sendiri aja kadang mungkin ngomong A hari ini, besok bisa berubah yang dia kerjain ya. Dia orangnya kurang jujur, banyak manipulasi gitu ya. Siapa tahu dia kerjaannya sebagai dukun. Bisa jadi ya. Atau dia punya masalah yang apa ya, kayak narik sesuatu yang berhubungan dengan gaib juga bisa ya. Dan di sini dia lagi bingung, lagi pusing. Enggak.
Jadi memang dia lagi stres, lagi banyak pikiran ya, karena yang dia pikirkan adalah tentang kestabilan uang ya, kestabilan finansialnya dia, kestabilan karirnya dia. Yang dia inginkan, yang dia impikan adalah dia saat ini ingin sukses, ingin berada di tempat yang mana pernah dia cita-citakan dahulu ya. Dia ingin berada di sana ya, di tempat yang mungkin sejak dari kecil, dari sekolah dia menginginkan hal tersebut ya, kekayaan, kemakmuran ya. Dia stres memikirkan hal tersebut sampai sakit. Orangnya juga di sini nggak kurang jujur sama orang, kurang terbuka, kurang nggak pernah curhat. Jadi apa-apa dipendem sendiri, sebisanya dia apapun dia lakukan selalu sendiri ya. Dia senangnya menyendiri di dalam. Pokoknya orangnya tuh suka dengan hal-hal yang sepi gitu ya. Orang introvert apa ya, nggak suka dengan keramaian. Kalaupun dia punya kesusahan, dia selalu berusaha untuk mengerjakan sendiri dan memang sukanya sendiri gitu loh. Nggak suka dengan banyak bantuan dari orang lain, dengan orang banyak ya. Saat ini orang yang sedang kamu pikirkan adalah sedang seperti ini ya. Dia sedang berada pada situasi kondisi di mana pikirannya kurang sehat ya. Kalau aku bilang dia lagi stres lah, lagi semeraut pikirannya memikirkan keberhasilan kehidupannya dia. Ya, aku geser dulu. Oke, kita lanjut ya. Dia itu seperti apa sih orangnya? Ya, orang yang sedang kamu pikirkan, bagaimana kabarnya dan perasaannya ke kamu. Dan sekarang dia memang sedang banyak pikiran ya, sedang berusaha untuk keluar, pengen sendiri lah intinya. Dia suka mengerjakan sesuatu sendiri. Tuh kan, The High Prince. Jadi memang orangnya tersembunyi, gak mau orang tahu dia lagi kenapa, dia lagi gimana. Dia gak mau orang sampai istilahnya kayak tahu lah kehidupan dia gak suka ya. Orangnya seperti itu cirinya. Kalau punya kepintaran gak pernah berbagi gitu. Kalau punya sesuatu sukanya dibanggain. Yang apa ya, sesuatu yang lebih sedikit aja dia udah banggain kalau dia itu merasa lebih hebat dari yang lain ya. The Empress ya, dia sebenarnya seneng atau merindukan sesuatu kenyamanan, merindukan hidup yang normal. Tapi aku lihat bukan normal dengan menjadi orang yang biasa aja, tetapi dia ingin menjadi orang yang sukses, punya harta, finansialnya aman, hidupnya benar-benar terpenuhi, bahkan mungkin berlimpah. Itu yang dia inginkan, cirinya orangnya seperti itu ya. Dan orangnya tuh memang pekerja, orangnya nggak mau diem gitu loh ya. Orangnya nggak suka diem, nggak suka yang apa namanya, yang menyembunyikan identitas, menyembunyikan jati diri ya. Kayak orang tuh mesti tahu dia siapa. Dia tuh pengennya sebenarnya kayak gitu tipenya. Tipe orang yang pengen dikenal dia tuh siapa, dia tuh hebat, dia tuh memiliki sesuatu ya. Orangnya selalu bangga diri. Terus apa ya, orang nggak mau dia itu dilihat orang tuh lemah, nggak mau dilihat orang dia nggak berdaya gitu. Di sini ya, zodiak Gemini, Libra, Taurus, ada Gemini, Virgo, Cancer, Taurus, Aquarius ya. Jadi energi paling kencangnya adalah di Gemini dan Taurus ya. Orangnya seperti itu dan orangnya genit, kalem tapi caper, suka cari perhatian lawan jenis, harus ada
pengakuan dari orang, haus akan pujian dari orang lain ya. Dia orang yang apa tuh, suka didatengin untuk dimintain nasehat, suka didatengin untuk dimintain tolong, tapi nggak pamrih, gimana ya, nggak gratis gitu loh, berbayar. Spiritual yang mungkin ya dia tingkat kepintarannya di atas rata-rata gitu, jadi dia ngerasa dia pintar, dia tahu segalanya, dia nggak mau cuma-cuma ngasih ya, tapi dia pengen memberi, tapi nggak mau dia cuma-cuma, ngerti nggak sih, dia tuh pura-pura nggak mau dikasih gitu, nggak mau di apa namanya, kalau dihargai dengan nominal gitu ya, tapi dia suka ngarep gitu loh. Kalau orang lain berhasil dari omongannya, dia suka ngarep. Kalau orang lain berhasil dari usaha yang udah dia bantu, dia ngarep gitu. Ngarep ya. Dan orangnya di sini apa ya? Kalau aku bilang dia itu kayak apa ya sih, orang tuh nggak mau dilihat dia orang nggak punya, nggak mau dilihat dia orang yang nggak punya, ya pokoknya dia nggak suka orang lain memandang dia itu di bawah kekurangan, ya kekurangan materi atau sesuatu, ya karirnya dia nggak punya karir, tapi dia nggak suka orang lain tuh apa ya, melemahkan, meremehkan dia nggak suka gitu ya, dia nggak suka dipandang seperti itu. Dan aku lihat ya, dia juga di sini karena sifat dia yang kayak gini nih ya, dia kurang dihargai oleh orang sekitar, terutama oleh orang dekatnya ya, kurang didengar omongannya, kurang diikuti ya cara-cara yang dia kasih ke orang. Mungkin orang lain menerima gitu, seneng dapat pemberian dari dia, tapi tidak dengan orang dekatnya ya, tidak dengan orang dekatnya, karena orang dekatnya ini lebih tahu, lebih paham bagaimana sifat dia, yang udah aku kasih tahu tadi ya. Orangnya suka berbangga diri ya, orangnya selalu berpikir tentang hal-hal yang berbau kemewahan, tidak mau dianggap remeh, tidak mau dianggap lemah, genit, caper, suka cari perhatian gitu ya. Terus memberi tapi pingin ada imbal balik gitu ya, cuman orang dekatnya yang tahu. Orangnya memang nggak gampang suka, nggak gampang naksiran sama orang ya. Dia kalau udah punya satu dia setia. Jadi nggak mudah dia mengejar seseorang ya, atau dikejar seseorang, dia nggak mudah tergoda. Tapi memang orangnya genit, caper, karena seneng dia digoda, dibilang cantik, dibilang tampan, dia seneng, dibilang pinter. Tapi bukan tipe orang yang gampang punya 1, 2, 3 simpanan, bukan ya, dia nggak kayak gitu. Dia memang jiwanya memang jiwa petualang, tapi bukan ke hal-hal yang berbau perselingkuhan atau punya simpanan, dia nggak ke arah sana ya. Oke, kita cek seperti apa perasaannya sama kamu ya, seperti apa perasaannya sama kamu. Kalau aku lihat di sini Nine of Pentacles, dia tuh sayang sama kamu, dia tuh seneng gitu ya sama kamu. Dari kejauhan dia selalu memperhatikan kamu. Tetapi dia sukanya karena apa? Aku lihat di sini karena materi. Karena dia melihat kamu punya materi yang bagus, kamu pintar, kamu cerdas, kamu istilahnya mapan gitu ya. Terus kamu juga rapi dalam berpakaian, dalam bertutur kata juga kayak orang berpendidikan ya. Dia melihat kamu orang yang benar-benar istimewa ya. Perasaan dia tuh seneng sama kamu karena nganggap kamu itu di sini ya seperti itu, karena memang level dia tuh orang-orang yang punya materi banyak gitu ya. Dia bukan tipe orang yang suka karena pandangan pertama, nggak ada karena apa-apa, tapi dia memang eh, lebih karena finansial sih ya, yang daya tarik yang awal dia bisa deket dengan seseorang itu daya tariknya karena uang ya. Ada Cancer, ada Leo, Aquarius, ada Gemini lagi ya, Taurus. Jadi energinya Taurus nih sama Gemini lagi besar. Perasaannya dia ke kamu. Tuh kan. Dia
sering lihat-lihat kamu, dia tuh suka sembunyi-sembunyi, diam-diam memperhatikan kamu. Dia nggak pernah mau ketahuan kalau dia memang punya perhatian sama kamu, punya perasaan sama kamu gitu ya. Tapi memang eh, dia tipe orang yang nggak bisa berterus terang gitu loh ya. Terus kenapa sih eh, saat ini dia mungkin kamu ngerasa dia kurang peduli sama kamu ya? Perasaannya kenapa? Di sini mungkin dia sudah menikah, punya keluarga. Ini bisa jadi kendala ya buat kamu, kayak akhir-akhir ini mungkin ya, mungkin chat masih dibales, telepon masih ya, cuman nggak seperti di awal. Kamu dan dia mungkin enjoy, seneng, bahagia ngejalaninnya, kamu sama dia tuh kayak nggak bisa nggak bisa ya, kayaknya sehari itu pasti telepon berkali-kali, chat berkali-kali. Tapi sekarang dia fokus ke keluarganya, ke pasangannya. Perasaannya dia sebenarnya ya pingin juga dia meneruskan hubungan ini ke jenjang pernikahan, pingin gitu ya, dia pingin berkeluarga juga sama kamu. Tapi kenapa sih gitu loh ya, kok kayaknya nggak maju ya perasaannya, kok apa yang kamu rasain ke dia kok beda ya. Kamu mungkin suka dengar tarot, perasaan dia masih mencintai kamu ya, dia masih, memang bener dia mencintai kamu. Dan ini karena kamu memiliki ini yang udah aku bilang tadi, dia selalu memantau kamu. Yang bikin dia itu nggak bisa maju cepat dan tidak balance, nggak terus gitu ya, naik naik gitu, romantis terus, enggak, itu turun naik karena ini. Mungkin juga dia tinggal sama keluarganya gitu ya, sama orang tuanya, atau dia juga sudah punya pasangan. Ini yang menterbelakangi perasaan dia saat ini ya sama kamu. Jadi punya banyak masalah, jadi punya problem ya. Di sini juga dia punya banyak tanggungan atau kewajiban yang mesti dia selesaikan gitu ya. Entah apa ini, yang aku lihat memang dia sedang dalam bingung ya. Bingung dalam menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini ada datang dalam kehidupan keluarganya. Dia memang mencintai kamu dan dia memang selalu cari tahu kamu. Dan kamu jangan jangan sangka dia diem tapi nggak merhatiin ya, dia perhatian loh. Dia perhatian sama kamu dan dia itu memang kelihatannya aja cuek gitu, tapi sebenarnya dia perhatian karena dia sibuk untuk apa ya, kayak males buat kasih ucapan kayak basa-basi gitu, males. Kenapa? Karena dia sudah memiliki pasangan, atau mungkin dia udah ruwet hidupnya dalam keluarganya, di dalam kehidupan orang tuanya ya, punya banyak masalah. Dia di sini dituntut kayak buat nyelesain masalah yang ada di sana gitu, ada di rumah itu. Itu yang membuat dia kayak saat ini ya nggak punya semangat, nggak bisa gerak maju ke kamu gitu. Ya dia pingin sendiri ya, nggak mau. Pokoknya dia menghindar dari semua orang, bukan cuman kamu doang gitu. Ya, dia apa sih, dia suka sendirian gitu, suka di tempat yang sepi, tidak banyak orang tahu. Mungkin hanya satu orang aja, mungkin bisa jadi orang tuanya yang tahu dia lagi di mana, kebiasaannya apa gitu ya. Ini energi dari Virgo, Aries, Gemini lagi ya, dan ada Scorpio juga kuat dan kenceng ya, 2 kali ada Scorpio lagi. Jadi dimana sedang ruwet ya, sedang banyak pikiran yang sedang dia harus segera selesaikan, dan itu harus dia sendiri yang menyelesaikan ya. Dia ada ribut ya, makanya kenapa dia memang dia sayang sama kamu, tapi yang membuat dia tidak bisa memberikan perhatiannya sama kamu itu karena keadaan keluarganya. Mungkin juga dia sudah punya pasangan gitu ya, atau dia di dalam rumah orang tuanya itu lagi banyak masalah, banyak beban yang harus dia selesaikan dan harus dia yang selesaikan. Mungkin dia adalah seorang anak pertama gitu, atau mungkin dia juga anak yang mungkin terbilang apa ya,
punya kemampuan lebih dari yang lainnya, makanya dia dipercayakan untuk menyelesaikan banyak masalah, banyak tugas ya dalam rumah tersebut, dalam rumah orang tua. Mungkin juga yang aku lihat dia apakah sudah punya pasangan ya, itu juga membuat dia turun naik perasaannya ke kamu, dan ada permasalahan antara dia dengan orang terdekatnya, orang-orang yang di dekat dia ya. Ucapan dia tajam, ucapan dia menyakiti gitu. Dia tidak mau disakiti, tidak suka tidak suka orang lain menyebut atau merendahkan dia, tetapi dia mudah untuk berkata kasar sama orang ya. Sehingga dia mudah sekali untuk mendatangkan keributan. Iya, orangnya seperti itu. Orangnya memang penyendiri, tapi dia juga orang yang sangat tersinggungan, tapi mulutnya tajam. Mulutnya itu bikin orang tuh kayak ngundang buat bertengkar, buat berantem gitu. Nggak suka dia karena orangnya tipe sendirian gitu ya, nggak suka didetek, nggak suka dikasih tahu saran karena dia ngerasa pinter, ngerasa tahu semuanya, ngerasa hebat ya. Dan di sini aku lihat memang dia sedang dalam kehancuran. Kehancuran di sini komunikasi dengan keluarganya mungkin, atau dengan pasangannya, atau keluarga yang orang tuanya ya. Setelah bertengkar ini gitu, dia ada mungkin ada kata-kata dia yang benar-benar melukai orang rumahnya, orang dekatnya ya, sehingga eh, seperti ada sebuah perpisahan ya. Entah dia pergi ke suatu tempat gitu untuk menyendiri ya, tetapi bukan berarti dia bercerai ya, atau mungkin dalam keluarganya atau di rumah orang tuanya dia ada keributan, atau mungkin juga ada sesuatu yang menyebabkan dia mungkin keluar dari rumah gitu karena ribut ya, masalah. Ya orangnya banyak melamun dan menghayal karena kepingin dihargai. Jadi orangnya tuh gampang tersinggung, gampang ke distract kata-kata yang orangnya baper gitu. Dia nggak suka direndahin gitu. Jadi mungkin kalau keluarganya lihat dia masih di dalam rumah, kerjanya di rumah, emang tipenya orangnya kayak gitu. Dia kerjanya di rumah, rumahan gitu, nggak suka keluar. Terus mungkin dia di sini diomongin yang nggak enak. Mungkin dia diminta untuk keluar cari pekerjaan, atau mungkin suruh keluar nyari berteman, bersosialisasi, dia langsung tersinggung, marah, bertengkar, mungkin ribut besar ya, yang akan mengakibatkan dia kayak pergi, harus keluar dari rumah. Jadi orang yang kamu sayang nih, yang kamu pikirkan ini saat ini mungkin juga dia punya kedepannya nanti mungkin dia akan tinggal di luar ya, di luar tempat yang biasa dia buat tidur, buat makan, buat usaha ya. Dia nggak lama, cuman sementara aja, karena yang aku lihat ini emang masalahnya dimulai dari perasaannya dia. Orangnya itu masalahnya dibuat-buat sendiri gitu loh, karena yang aku bilang tadi, dia tipe orang yang suka dibanggain ya. Aquarius, ada Aries ya, egonya besar gitu, nggak mau kalah, nggak mau diremehin, tapi sebenarnya dia salah gitu, nggak bisa perhatian sama orang. Terus kalau dia ngasih sesuatu dianggapnya itu wah gitu, padahal mungkin orang dekatnya itu yang dia kasih itu kurang, yang dia beri itu nggak bisa nutupin, yang dia mungkin dibilang bagus, besar, tapi nggak ada harganya ya, jadi dia mungkin tersinggung. Perasaannya dia ya memang dia sayang, dia sering juga liatin kamu ya, dia juga pingin punya harapan untuk bisa berkeluarga mungkin dengan kamu, tetapi dia takut dia nggak sanggup memenuhi keinginannya ke depan seperti apa, bagaimana keadaannya, dan dia juga punya niat untuk menyudahi ya hubungannya dengan kamu, karena dia capek selalu bertengkar dengan kamu, selalu aja berselisih paham dengan kamu, karena sebenarnya yang dia inginkan tuh sebetulnya kamu
apa ya, memberi kebebasan sama dia gitu. Dia pengennya kamu percaya bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana, dia akan tetap kembali kepadamu. Untuk kali ini mungkin dia memang sedang menginginkan sesuatu yang lebih dalam kehidupannya, yaitu soal kestabilan apa, karirnya. Tapi ya dia nggak punya karir itu, makanya dia kepingin dan banyak hayalan, banyak bermimpi ingin gitu ya memiliki sesuatu yang lebih, tetapi justru malah menimbulkan apa ya, kayak stres gitu ya, stres. Dan kamu di sini justru yang aku lihat ya, pinginnya diperhatiin gitu, karena kamu sudah banyak memberikan perhatian sama dia ya, memberikan kebebasan sama dia. Yang aku lihat juga, kalau mau dibalik ya ini bacaannya, kamu sudah banyak memberikan perhatiannya sama dia ya. Kamu juga selalu perhatian, selalu lihatin gerak-gerik dia dari media sosialnya gitu ya. Mungkin saat ini dia sudah tidak lagi ada upload, ada apa ya, tentang menulis sesuatu di media sosial gitu. Kenapa? Kamu juga berpikir yang aneh, takut kenapa-napa sama dia ya. Memang dia udah bener-bener kacau ya, secara dia tidak punya kepercayaan diri, itu kayak hancur ya, karena sudah dihinakan, direndahkan oleh orang dekatnya. Bukan kamu, tetapi orang dekatnya itu bisa keluarga, bisa orang tua, juga bisa pasangannya yang saat ini dia tidak diberikan hak suara atau tidak apa ya, tidak dihargai apa pemberiannya dia gitu ya, kurang menghargai. Jadinya dia itu kayak ngerasa nggak berguna, ngerasa nggak pantas untuk hidup gitu. Bahkan mungkin dia juga merasa malu untuk mendekati kamu, untuk datang ke kamu gitu. Yang sebenarnya memang dia sayang sama kamu karena kamu punya materi itu, tetapi kalau ingin jalan lebih ke depannya dia masih belum sanggup ya, dia belum sanggup untuk itu. Jadi saat ini dia ada ketakutan, sebenarnya dia ada ketakutan, dan ya nggak bisa berbuat apa-apa saat ini. Dia juga kurang istirahat, yang aku lihat juga dia mungkin berbaring ya, nggak bisa bergerak karena mungkin dia kelelahan pikiran ya, stres gitu, membuat tubuhnya itu nggak bisa diajak buat bekerja gitu. Akhirnya dia banyak di dalam ruangan, di dalam tempat tidur ya. Mungkin ya itu ditambahin lagi sama keluarganya omong-omongan yang nggak enak. Oke, kita lihat perasaannya ke kamu. Ada Six of Cups, ada The Moon, ada Pentacle, ya kan? Dia memang sayang sama kamu, bahkan nggak bisa lupain kamu loh ini ya. Dia sayang, nggak bisa ngelupain kamu. Kamu ramah, kamu perhatian. Mungkin ini yang dia suka dari kamu. Dia butuh perhatian dari orang terdekatnya, nggak dia dapatkan, tapi dari kamu full ya. Kamu memberikan juga cuma-cuma, orangnya nggak pelit. Apa aja yang kamu punya, yang kamu lihat tanpa dia meminta, kamu bisa memberikannya untuk dia karena ngerasa ya kamu sudah memiliki dia banget gitu. Jadi kamu punya tanggung jawab atau punya hak untuk ngurusin dia, untuk peduli ya tentang bagaimana dia kondisinya saat itu jumpa dulu pertama kali sama kamu ya. Jadi kamu makanya banyak perhatian sama dia, nggak pelit gitu, berbagi. Kalau kamu punya sesuatu yang lebih, kamu selalu berbagi dengan dia ya. Jadi itu yang dia ingat, kebaikan-kebaikan kamu. Dia ingat teman-teman ya. Dia tidak tahu bagaimana kalau nggak ada kamu. Jadi mungkin dia juga mungkin maunya berterima kasih karena saat dulu kamu ketemu sama dia mungkin dalam keadaan ya seperti saat ini dia kamu tinggalkan. Seperti saat ini, saat tidak komunikasi, dia drop hidupnya, dalam ekonominya, dalam kehidupan dia dengan orang terdekatnya tidak baik-baik saja. Dan ini adalah fase keduanya dia mengalami hal ini ya. Entah karena kamu menjauhi dia ya, jadi ada musibah ini yang sekarang tertimpa sama dia. Jadi dia kayak nggak mau mikirin kamu, dia malah mikirnya ke
Ya, jadinya kita ngaku-ngaku bisa sihir, bisa gaib, dipasang di medsos, akhirnya kita jadi omongan, jadi bahan gosip ya. Jadi kayak gitu, apa adanya bicara. Jadi pada saat kita nggak punya uang, kita keluar nyari uang di media sosial itu nggak malu jualan apa aja. Ya makanya kalau mau jadi penarot, reader, lintrik atau tarot ya apa adanya aja gitu loh. Kalau emang nggak bisa ya nggak bisa. Kalau gaib karena nggak semua punya bisa baca lintrik itu punya gaib, punya magic. Tarot juga gitu. Aku nggak bisa apa-apa gitu, tapi orang-orang suka nyoba-nyoba. Malah setiap kali mau ngapa-ngapain selalu diganggu. Aku nggak pernah tahu gitu ya. Kadang aku pernah sakit sampai berminggu-minggu ya. Aku nggak tahu kalau aku diapa-apain orang. Itu yang jelas temenku yang tahu gitu ya. Aku diapa-apain gitu. Masa iya sih aku sampai kayak gitu, masa aku buka YouTube sampai dia nggak suka sih gitu ya, masa sampai iri sih gitu ya. Kan aku juga hanya mengembangkan kemampuan aku cari uangnya di situ, aku nggak bisa keluar kayak gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa berani bicara apa adanya tentang kita ke orang banyak, saat orang tahu gitu kitanya malu. Makanya jangan banyak bohong di magician, manipulasi orang lain jangan. Kalau nggak bisa gaib ya bilang nggak bisa gaib. Orang-orang bilangnya bisa gaib, yang dari mana? Nggak semua orang bisa gitu ya. Kayak gitu guys. Jadi perasaannya saat ini sama kamu dia memang sayang ya, tapi sayang karena uang ya. Dan saat ini dia banyak menghindar dari kamu bukan karena dia nggak sayang, bukan karena dia nggak cinta, tetapi saat ini dia lagi fokus sama hayalannya dia, sama keinginan dia untuk bisa bekerja menghasilkan uang. Dia nggak mau terus-terusan dikasih kamu, dia nggak mau terus-terusan ngedengerin kamu, ngebanggain diri kamu. Dia nggak mau, dia pingin dirinya saat ini up gitu, tapi belum ada. Sedangkan saat ini kamu aja sudah mulai menjauh dari dia gitu ya. Jadi nggak ada yang support dia. Dia juga nggak mau denger support dari kamu, dia ngerasa rendah. Makanya dia kayak ngerasa, kamu ngomong sama siapa, berani-berani yang ngomong kayak gitu gitu loh ya. Sifatnya bangga diri. Teman-teman semuanya, ya mau bagaimana lagi ya, memang Tuhan menciptakan banyak banyak watak yang kita tuh harus saling apa ya, maklum gitu, maklum, dan satu lagi menghormati orang lain. Jadi kalau kita memang nggak suka ngomongnya jangan terlalu parah-parah banget, karena kita sendiri aja nanti saatnya ada loh. Jadi kamu ngomong ke aku jelek gitu ya, ih kamu kayak gini-gini. Saat kamu diberikan jalan untuk melakukan hal yang sama seperti aku, kamu diomongin, dikatain seperti itu, kamu belum tentu kuat gitu. Itu makanya hati-hati jaga ucapan kita, jaga mulut kita. Kalau kita mau ngasih saran sama orang ngomongnya pelan-pelan atau mungkin langsung lewat WA biar nggak banyak orang baca, itu juga bisa, itu lebih bagus karena kalau kita menutupi aib sesama ya sesama kita, maka Tuhan akan menyempurnakan keagungannya kita di depan orang banyak, jadi menutup semua aib jelek kita. Jadi kayak gitu loh, imbal baliknya dari orang lain bukan dari aku, ada orang lain lagi datang untuk melindungi gitu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apa adanya kita, terus kita juga jangan mudah menyakiti dengan omongan dan ucapan. Jadi saat ini kekasihmu ini sebenarnya bukan dia ada orang lain selain kamu, bukan, tetapi memang dia baper omongannya dia sendiri ya terhadap orang dekatnya, dan saat orang dekatnya mungkin menagih sesuai dengan ucapannya tidak seperti apa yang kata yang dia bilang. Jadi saat ini dia mau 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 setar buat cari uang juga malu karena ngerasa selalu ngebanggain diri ya. Teman-teman dekatnya siapa atau orang dekatnya siapa ya, bisa pasangannya, bisa saudaranya, orang tuanya, mungkin sahabatnya. Yang paling ngena kalau kalau kataku bilang adalah orang-orang yang mungkin sahabat-sahabat dekatnya ya. Jadi omongannya itu bener-bener bisa berbekas banget sampai dia nggak berani bergerak ya. Jadinya dia pusing, stres, banyak mikir gimana ya caranya punya punya uang, gimana ya. Akhirnya kamu dilupain, akhirnya kamu dijauhin karena dia ngelihat kamu juga udah berhasil, dia pingin hidupnya seperti kamu. Dan ya saat ini memang dia menarik diri dari kamu bukan karena ada orang lain, tapi sekali lagi dia memang
Dari kenyataannya memang masih belum stabil dalam keuangan ya. Teman-teman kalau nanti denger video aku ada cut-cutnya itu karena ya aku bilang ya gangguan banyak banget jadi susah ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya apa namanya pembacaan kali ini kalau memang nggak resonate, tapi ya apa ya, ambil beritanya aja, baik buruknya kita berbagi bersama ya melalui cerita kita di sini. Have fun aja, jangan terlalu serius dengan tarot, nggak baik juga kita harus fokus dan percaya dengan ramalan ya. Tapi kalau kamu mau tahu memang aslinya dia kayak gitu ya. Stres mikirin kestabilan uangnya dia ya, mungkin juga dia lagi dikejar-kejar dengan banyak tagihan ya. Teman-teman semuanya terima kasih banyak, sampai jumpa dan ketemu di lain kesempatan. Bye bye di video selanjutnya.